Bohong, di luar sini sangat asik. Kamu bisa main sama anak-anak lainnya. Kalau kamu mau, nanti sore kami akan balik lagi ke sini dan membawakanmu tali. Biar kamu bisa keluar, kata si perempuan itu. Maharati tidak menjawab, dia malah diam aja seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. 3 anak itu pun pamit pada Maharati. Mereka janji nanti sore akan kembali dengan membawa tali. Sore pun tiba. Diam-diam Maharati kembali ke halaman belakang rumahnya. Dia mendekatkan telinganya ke pagar itu. Lalu terdengarlah suara gaduh 3 anak yang tadi pagi berbicara dengan Maharati. "Hai, kau siap?" tanya seorang perempuan. Maharati sebenarnya ragu. Dia menoleh ke sekelilingnya untuk memastikan tidak ada orang yang melihat aksinya. "Tapi aku tidak bisa lama-lama ya," kata Maharati. "Iya, kita sebentar aja. Kita keliling pasar. Banyak hal yang harus kamu lihat," kata si perempuan dari luar pagar. Sebuah tali pun dilemparkan. Maharati nekat memanjat pagar rumahnya sendiri. Dia dibantu 3 orang anak lainnya yang baru ia kenal. Sesampainya di luar pagar, Maharati merasakan hal yang berbeda. Ini pertama kalinya dia keluar dari dalam rumahnya, dan dia tidak sabar ingin melihat lebih jauh lagi kehidupan di luar sana. Ketiga teman barunya itu menyewa delman dan mengajak Maharati keliling pasar. Maharati terkagum-kagum melihat keramaian pasar, sedangkan ketiga temannya itu terus memperhatikan bentuk hidung kayu milik Maharati. Mereka penasaran kenapa gadis itu mengenakan hidung kayu. "Hidung kamu kenapa?" tanya salah satu dari mereka. "Aku tidak punya batang hidung seperti kalian," begitu katanya. Delman itu pun keluar dari pasar dan tiba di sebuah lapangan tempat anak-anak bermain. Maharati dan ketiga temannya turun di lapangan itu. Mereka bergabung dengan anak-anak lainnya. "Aku berhasil membawanya keluar," kata Mantir, salah satu teman barunya Maharati. Semua anak di lapangan itu heran melihat hidung Maharati yang terbuat dari kayu. Maharati tersenyum malu-malu. Dia pun memperkenalkan dirinya. Tapi tanpa diduga-duga, Mantir malah membuka paksa hidung kayu milik Maharati. "Lihat, dia tidak punya hidung," kata Mantir sambil tertawa terbahak-bahak. Purok dan Nara juga ikut menertawakan Maharati. Ternyata mereka bertiga sengaja menjebak Maharati hanya untuk mempermalukan wanita itu. Semua anak-anak yang ada di lapangan terus mengolok-olok Maharati yang tidak punya hidung. Untung saja selang beberapa menit muncullah bapaknya Maharati. Dia kaget kenapa anaknya ada di lapangan. Dehen langsung mengusir mereka yang mengolok-olok Maharati. Kemudian Dehen membopong Maharati untuk pulang. Semenjak saat itu, kejiwaan Maharati benar-benar terguncang. Seumur hidupnya, baru pertama kali Maharati mendapat olok-olok seperti itu. Dia dituduh turunan jin. Anak-anak itu juga sangat kejam. Bahkan ada yang sempat meludahi si Maharati. Seharian Maharati tidak mau makan. Dia mengurung dirinya di dalam kamar. Hingga malam tiba, Maharati tidak mau membukakan pintu kamarnya. Mayang, yang tak lain adalah kakak kandungnya Maharati, mengetuk pintu jendela adiknya. Dia mencoba untuk membujuk adiknya itu. "Dek, kakak bawakan kelinci baru buat kamu. Lihat, warnanya bagus," kata Mayang sambil mendekatkan mulutnya ke jendela. "Kakak dapat dari mana?" tanya Maharati dari dalam kamarnya. Tapi dia belum membuka jendela. "Bapak yang nangkep kelinci ini dari hutan. Katanya buat kamu," jawab Mayang sambil tersenyum. Dia senang karena akhirnya ada respon dari Maharati. Maharati pun membuka jendela kamarnya. Dia tampak tidak mengenakan hidung kayu. Kedua matanya bengkak karena terlalu lama menangis. Maharati mengelus kelinci itu lalu tersenyum. Akhirnya Mayang berhasil membujuk adiknya itu. Maharati memang sudah tidak bersedih lagi. Dia kembali bermain dengan kedua kakaknya. Tapi tidak bisa dipungkiri, dia masih dendam dengan ketiga teman barunya itu. Maharati pun ingin balas dendam. Kebetulan ketiga anak itu masih sering ngintip di pagar belakang rumah, dan Maharati mengetahuinya. Di suatu sore, Maharati pun mendekat ke lubang kecil tempat mereka ngintip. "Apa kabar?" bisik Maharati pada lubang kecil itu. "Kami baik-baik saja. Maafkan kami ya," kata Nara. "Aku sudah memaafkan kalian. Sekarang, apa kalian mau masuk ke rumahku? Kita main di sini saja," ajak Maharati. Mereka bertiga setuju, tapi Maharati menyuruh mereka untuk masuk satu persatu karena takut ketahuan sama ibu.
Yang pertama masuk adalah Nara, si perempuan licik yang punya ide untuk mempermalukan Maharati. Nara memanjat pagar itu menggunakan tali yang dilemparkan Maharati. Tali itu Maharati ikatkan pada batang pohon sehingga mampu menahan beban mereka. Kalian berdua jangan dulu masuk. Tunggu saja aba-aba dariku ya, biar tidak ketahuan sama ibu dan bapak. Dia pun membawa Nara masuk ke kamarnya melalui jendela. Di dalam kamar itu, Maharati menunjukkan koleksi mainan yang ia buat sendiri dari akar pohon. Ketika perhatian Nara tertuju pada mainan itu, di saat itulah Maharati menghantamkan sebuah batu yang cukup besar tepat di kepalanya Nara. Si Nara pun tewas seketika tanpa bisa berteriak. Maharati segera membersihkan darah itu. Dia juga memasukkan jenazah Nara ke dalam karung besar yang sudah ia siapkan. Karung itu kemudian ia masukkan ke dalam kolong ranjang. Maharati pun keluar dari kamarnya melalui jendela. Dia lalu mempersilahkan satu orang lagi untuk manjat pagar rumahnya. Kini giliran Purok yang naik. Seperti biasa, Maharati membawa Purok ke kamarnya, lalu membunuhnya dengan cara yang sama. Purok tampak belum tewas. Kedua matanya memandangi Maharati. Kepalanya mengeluarkan darah, dan tanpa kasihan Maharati pun menghantamkan kembali batu itu tepat di wajahnya Purok. Belum ada yang mengetahui aksi Maharati. Ibu dan kedua kakaknya kebetulan lagi masak di dapur, sedangkan bapaknya Maharati sedang tidak ada di rumah. Setelah Purok tewas, Maharati dengan cepat membersihkan bercak darah dan memasukkan jenazah Purok ke dalam karung. Lalu karung itu pun dimasukkan ke kolong ranjang. Setelah itu, Maharati keluar lagi dari dalam kamarnya melalui jendela. Kini giliran Mantir. Ia berhasil memanjat pagar itu. Kata Maharati, kedua temannya Mantir sedang menikmati makanan enak di rumah. Mantir pun langsung senang. Kebetulan, saat itu dia lagi lapar. Maharati pun membawa si Mantir ini ke dalam kamarnya. Pas si Mantir udah ada di dalam kamar, dia heran, kemana kedua temannya tadi? Mereka di mana? Tanya Mantir. Mereka lagi di dapur. Kita di sini aja dulu, kata Maharati. Dia sedang cari cara agar Mantir membelakanginya. Maharati pun menyuruh Mantir untuk mengambil karung di kolong ranjang. Si Mantir ini nurut aja. Dan saat itu dia menemukan sebuah karung yang berisi jasad manusia. Belum sempat Mantir menoleh ke Maharati, sebuah batu tiba-tiba saja dihantamkan ke kepalanya si Mantir. Dia pun tewas begitu saja. Buru-buru Maharati membersihkan bercak darah dan dia memasukkan jasadnya Mantir ke dalam karung. 3 mayat itu disimpan di kolong ranjang. Maharati sudah punya rencana yang matang untuk melenyapkan mayat-mayat itu. Akan ada sebuah kereta kuda yang datang ke rumah Maharati untuk mengangkut sampah. Nah nantinya Maharati akan memasukkan ketiga mayat itu ke dalam keranjang sampah. Dan ternyata rencana Maharati ini berhasil. Tidak ada yang curiga kalau di dalam keranjang sampah itu ada mayat. Nantinya mayat-mayat itu akan ikut dibakar dengan sampah. Tidak ada orang yang tahu kalau Maharati lah yang membunuh ketiga anak itu. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Maharati semakin beranjak dewasa. Kini 2 orang tuanya mengizinkan Maharati untuk melihat dunia luar. Maharati sangat senang dengan keputusan kedua orang tuanya itu. Maka pagi-pagi sekali si Maharati dijemput sebuah delman. Ia dan keluarganya naik ke atas delman itu. Mereka akan berkeliling desa dan mengenalkan Maharati ke dunia luar. Dunia luar bukan lagi menjadi hal baru baginya. Karena dulu dia pernah kabur dari rumahnya. Kali ini dia tidak mau mengenakan hidung kayunya dan memilih untuk menutupi bagian hidung dan mulut dengan kain hitam seperti mengenakan cadar. Setelah diizinkan keluar rumah, Maharati pun sering berkeliaran di pasar untuk membeli bahan makanan. Hingga pada suatu hari, dia bertemu dengan seorang wanita yang sudah sangat tua. Punggung wanita itu bungkuk. Dia harus mengenakan tongkat kayu untuk berjalan. Wanita tua itu adalah seorang pengemis yang akhir-akhir ini mangkal di pasar dekat rumahnya Maharati. Karena merasa kasihan, Maharati pun memberi pengemis itu beberapa keping uang doit. Doit adalah mata uang yang berlaku pada masa Kesultanan Banjar. Setelah Maharati memberi nenek itu uang, kepala si nenek perlahan menengadah pada Maharati. Dia memperhatikan wajah Maharati yang tertutup kain hitam. Si nenek pun tersenyum. Maharati lalu pergi begitu saja dari hadapan si nenek. Di perjalanan, dia gelisah. Akhir-akhir ini memang ada yang dipikirkan Maharati.
Kedua kakaknya Maharati sudah dipinang. Sedangkan sampai saat ini, tidak ada satupun lelaki yang